brainstorming dulu belajar penalaran matematika. Ayo, yang mau on cam, silahkan on cam. Menemani saya di sini. Oke, terus sebelumnya apa sih PM itu? Bisik banget ya? Bisik banget ya? Bisik banget ya? Riak jempol kalau berisik. Enggak berisik, Kak. Oh ya udah. Oke, jadi PM itu adalah penalaran matematika. Ya betul. Jadi PM itu gimana sih kayak cara berpikir yang bantu menarik kesimpulan secara masuk akal. Kayak dari jadi dari data-data yang ditampilkan nanti, bagaimana kalian menarik kesimpulan, nggak cuma kayaknya dari ini begini deh. Jadi kayak nggak cuma dari bayang-bayang aja, tapi bagaimana kalian menarik kesimpulan dari data itu langsung. Nggak kayak nggak nggak kayak kayaknya sepertinya itu tidak tidak pakai kayak gitu guys. Nanti jadi kayak kalian menarik kesimpulan berdasarkan soalnya. Jadi ini proses bagaimana kita mengubah informasi baik angka maupun cerita menjadi sesuatu yang bisa dianalisis dibandingkan dan diputuskan secara logis. Ya, seperti yang kita tahu PM itu sama PK bedanya PM lebih ke narasi. Jadi kayak soal cerita gitu Rex. Jadi penalaran ini bukan soal pintar atau enggaknya, tapi soal menata pikiran supaya jelas, untuk dan enggak ketipu sama detail yang sesat. Jadi kalau kamu ngerjain PM sama si A, terus kamu ngeliat kayak nggak nyontek ya, tapi kayak mau nanya lah, mau lihat dong gimana punya kamu. Kalau semisal algoritmanya itu berbeda, jangan minder ya. Soalnya algoritma atau pemikiran logika setiap orang tuh berbeda. Ada orang yang dijabarkan dulu, diketahui, ditanya itu dijabarkan dulu satu-satu. Ada juga yang langsung dikerjain itu the point. Jadi kayak algoritma setiap orang itu berbeda, Rex. Nah, pasti kan mikir kayak soal panjang tuh pasti kayak ribet. Apa sih kayak, ya Allah, nggak bisa. Ya Allah, panjang banget. Apaan ini? Ya, of course kita pasti panik ya karena kelihatan nih kalimatnya panjang banget, banyak angka, banyak nama, kelihatannya kayak kayak perlu rumus khusus gitu loh. Dan banyak yang takut salah tangkap informasi. Ya emang betul sih karena di dalam PM kita tuh harus bisa mentafsirkan beberapa kata untuk mengolahnya menjadi pola bilangan atau apa yang tambah kali kurang itu, ya pokok itu. Jadi rata-rata teman-teman tuh panik dan takut gitu loh kayak PM tuh ih nyeremin gitu dan kayaknya harus bisa kayak Jerome dulu deh harus kalau mau bisa PM itu lihat aja. Nah ini contoh ya Rex, ini contoh. Wah, dilihat aja kayak waduh banyak banget ini apa gitu kan, kayak ya Allah berapa kata ini, banyak banget ya kan ya. Tapi kalau dilihat sekilas emang banyak banget. Kayak, waduh, waduh, pasti udah panik duluan. Aduh, gimana nih? Aduh. Padahal kita loh cuma butuh melihat polanya, membaca ceritanya, dan mengubah ke bentuk singkatnya. Kita lihat polanya ya, Rex ya. Aku coret-coret ya. Lihat polanya. Di sini ada nama-namanya. Ada kotak merah, kotak biru, dan kotak hijau. Kita nggak perlu pakai. Kalau kalian masih kesulitan pakai X, Y, Z, kalian boleh kok pakai inisial depannya kayak M buat merah, B buat biru, H buat hijau, itu boleh banget. Kayak feel free aja. Kalian tuh kayak usernya, kalian tuh kayak yang ngerjainnya, nggak perlu ngikutin kayak gitu-gitu aja. Feel free buat kalian sendiri, buat senyaman kalian aja. Oke, udah ya.
Kotak merah kita buat simbol menjadi M. Kotak biru B. Ya Allah, susah banget ya Allah. Kotak hijau H. Susah banget. Oke. Di hari Senin, pekerja mencatat bahwa jumlah kotak di gudang mengatakan bahwa kotak merah jumlahnya 2 kali lebih banyak. Nah, ini termasuk informasi ya Rex ya. Kalau bisa kayak gini tuh di garis bawahi. Kok gak bisa lurus ya? Kotak merah jumlahnya 2 kali lebih banyak dari kotak biru. Ini bisa diterjemahkan menjadi seperti ini. Kotak merah jumlahnya 2 kali lebih banyak dari kotak biru. Susah banget. Maaf ya, Rek, kalau meletot-meletot ya. Sedangkan kotak hijau jumlahnya 30 lebih sedikit dari kotak merah. Kita kumpulkan dulu eh, informasi-informasi yang dibutuhkan. Ya, itu adalah kunci dari PM. Jadi kita harus teliti mana informasi, mana yang bukan. Nah, di kotak hijau di sini, dia mengatakan bahwa 30 lebih sedikit dari kotak merah. Bentar. Eh, Kebalik, Rex. 30 lebih sedikit dari kotak merah. Ya Allah, jelek banget. Maaf ya, Rex. Nah, bisa nggak aku tulis kayak gini? Bisa banget. Karena ya ini bagaimana kalian mengubah suatu narasi, kayak narasi bahasa Indonesia soal cerita itu menjadi sebuah kalimat matematika. Seperti itu Rex. Nah, lalu di tengah hari terjadi banyak aktivitas keluar masuk barang. Artinya ini terdapat perubahan pada kotak-kotak ini di tengah tersebut. Oke, ada yang angkat tangan? Feel free buat interupsi ya guys, kayak nanya atau bilang terlalu cepat kak, kayak bukannya itu kayak gini kak, gitu. Feel free kok. Ada yang mau siapa tadi yang kata? Oke, nanti nanti aja dilanjut ya. Di tengah hari terjadi banyak aktivitas keluar masuk barang. Selama gitu atau gimana Kak? Ya, ada apa? Flat PPT-nya emang gitu. Apa? PPT-nya Kak. Iya, PPT-nya. Slide-nya belum tergeser, Kak. Oh iya tah? Masih di? Masih di slide pertama. Oh iya tah? Wait, wait. Coto mate, coto mate. Ya Allah, untung kalian bilang Rex. Wait, nih. Dah, sudahkah? Sudah? Sudah, Kak. Oke. Aku ulangi aja ya. Tadi masih di sini ya? Iya, iya, tadi awal di sini. Oke, maaf ya guys, ada kesalahan teknis. Jadi aku ulang aja ya. PM itu ini cara berpikir yang membantu kita menarik kesimpulan secara masuk akal, bukan tebak-tebakan atau hafalan rumus. Jadi kayak bagaimana kalian narik narik suatu rumus atau informasi yang lebih singkat dari narasi atau data yang disampaikan. Jadi
Intinya, proses ini bagaimana kita ngubah informasi baik angka atau cerita menjadi sesuatu yang bisa dianalisis, dibandingkan atau diputuskan secara logis. Nggak cuma ngawang-ngawang, nggak cuma kayaknya ini gini deh, kayaknya ini gini deh. Tapi bagaimana kalian menarik keputusan dari sebuah data yang ditampilkan. Jadi penawaran ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal menata pikiran supaya jelas, runtut, dan nggak ketipu oleh detail yang sesat. Aku tambahin ya Rex, ini tuh PM tuh berguna kalau di kuliah nanti. Misal ya, kalau kalian mau jadi dokter gitu, pasti klien atau pasien itu ngomongnya kayak, wah dok, tadi pagi saya mual-mual, muntah-muntah, diare, kejang-kejang, sesak nafas gitu. Nah, di sekalian sebagai dokter, bagaimana kalian mengubah apa penyakit atau keluhan pasien tersebut menjadi bahasa-bahasa kedokteran seperti kayak, wah kalau kejang-kejang ini silontropus mana dan kalau kalau kejang-kejang disatuin sama diare ini nanti tandanya gini gini gini. Nah, PM itu sama kurang lebih seperti itu. Jadi kalian menarik kesimpulan dari sebuah data atau sebuah narasi kayak gitu menjadi sebuah apa rumus yang diperlukan. Jadi kayak kalau di UTBK matematika seperti itu. Nah, soal panjang pasti panik, betul. Terus sekali, lanjut aja. Nah, ini soal soal kalian kalau ngeliat soal kayak gini pasti panik ya, Rek ya. Panik panik tidak. Karena pasti kayak wah, ini soal kok banyak banget, kok panjang banget ya. Kayak gitu ya. Tenang Rex, sama aku dulu juga panik banget. Tapi kalau kalian setelah tahu kayak kuncinya atau pola mengerjakannya, pasti kayak, wah, ini dikit loh. Ini informasi yang terkandung di sini itu ternyata sangat dikit. Mari kita buktikan yuk. Oke, kotak merah hmm, kita simbolkan dengan M. Kotak biru kita simbolkan dengan B. Kotak hijau kita simbolkan dengan H. Maaf ya kalau meletot-meletot ya. Aku pun masih belajar. Oke, kita kita catat informasi yang ada di sini. Jadi Kak, tips kalian ngerjain PM itu, sekiranya ada informasi itu digarisbawahi atau dilingkari atau segera dicatat. Karena ino itu adalah informasi. Sedikit informasi itu sangat penting, Rex. Pada hari Senin, pekerja mencatat bahwa jumlah kotak di gudang mengatakan bahwa kotak merah jumlahnya 2 kali lebih banyak dari kotak biru. Kita garis bawahi. Ini karena ini termasuk dari informasi. Jumlahnya 2 kali. Ya Allah, Rex. 2 kali lebih banyak dari kotak biru. Ya, nah, sedangkan kotak hijau jumlahnya 30 lebih sedikit dari kotak merah. Ini juga informasi Rex. 30 lebih sedikit, jadi itu ditambah atau dikurangi atau dibagi. Ini Rex, ayo Rex. Kalau 30 lebih sedikit itu dia dikurangi atau ditambah atau dibagi. Ini Rex, ayo Rex. Tunjukkan suara-suara kalian. Betul sekali dikurang. Jadi kotak hijau jumlahnya lebih sedikit 30 dari kotak merah. Kotak merah dikurang 30. Oke, nice. Namun di tengah hari terjadi banyak aktivitas keluar masuk barang. Ini ini artinya ada perubahan jumlah. Pada pukul 10 terjadi pengiriman alat tulis baru sehingga kotak biru bertambah 20. Ini ini yang bahan awal ya guys. Jadi ini jangan diotak-atik. Kotak biru
karena ini datanya bertambah atau berubah, kita tambah 2 aja ya. Ini kayak perubahan kedua gitu. Biru pada kedua bertambah 20. Ya Allah, Rex, maaf Rex. Tambah 20. Lalu pada pukul sekian beberapa barang elektronik dikirim keluar. Jadi kotak merah berkurang 10. Oke, merah berkurang 10. Oke. Setelah itu, bagian dekorasi melakukan sortir ulang sehingga kotak hijau ditambah 15 kotak dari batch yang ditentukan. Oke, lari rong tak garis bawahi rek. Sorry ya kalau meletot-meletot. Kotak hijau ditambah 15 kotak. 15 Rex. Pada pukul sekian, beras mengacak ulang total kotak di gudang berjumlah 290. Oke, berbawahi Rex, jangan lupa. Total. Ya Allah, kayak anak TK Rex. 290. Oke, yang ditanya berapa jumlah kotak peluru pada awal hari Senin sebelum semua perubahan terjadi. Jadi sebelum sebelum perubahan ini. Nah, yang ditanya ini Rex. Nah, ini yang ditanya. Bagaimana Kak caranya Rina? Waduh, waduh, gimana ini gimana? Eits, jangan jangan bingung, jangan galau. Kita kita ikuti dulu yang merah sama merah, yang biru sama biru, hijau sama hijau. Kita kelompokin dulu, Rex. Oke, merah. Merah di awal dia mengatakan kalau dia 2 kali biru, 2B. Lalu di setelah perubahan dia dikurang 10. Ini, yang ini. Jadi 2B dikurang 10. Nah, ini yang merah. Lalu yang apa ini? Yang biru dulu dah. Biru. Hmm, biru. Dia mengatakan kalau dia setelah itu ditambah 20. Bentar, X. Gua. Nah, tinggal yang hijau. Hijau dia di situ mention kalau dia. Nah, ini kan dia M. Ini kalau aku tulis 2B boleh nggak? Karena ini kita samakan dulu B semua. Kalau ini B, nanti ini M sendiri, nanti ribet. Nah, ini mumpung M udah diketahui, halal rasanya kalau aku tulis 2B. Gitu, Rex. Paham tidak? Eh, 2B. Setelah perubahan, dia bertambah 15. Lalu, the end of the day, totalnya
290 kotak. Nah, udah kan? Dari sekian banyak kata-kata kata panjang kali lebar kali tinggi, ternyata kuncinya cuma segini doang, Rex. Kalian jangan overthinking dulu. Ternyata tuh emang kalau ditarik, intinya tuh cuma segini doang. Begitu, Rex. Wait. Nah, Kak, mau tanya, iya apa? Boleh? itu yang 2B plus 15 dari mana? Gimana? Yang 2B plus 15 itu dari mana? Oke, bentar. Coto mati, coto mati. Nah, ini ya. 2B plus 15. Kan ini kotak merah. Yang awal tuh kotak merah. Yang kedua, kotak biru. Yang ketiga, kotak hijau. Di kotak hijau, dia mengatakan kalau dia, mana di informasinya, 30 lebih sedikit dari kotak merah. Wait, oh iya, oh iya Rex. 30 lebih sedikit dari kotak merah. Jadi, dia 2B, M kan sama dengan 2B. Ya, M kan sama Ya, dengan 2B. Jadi, ini kita tulis ulang di sini. Jadi, variabelnya tuh kita samakan B semua. Biar nanti, apa, apa itu pengurangan? Bukan. SPLDV itu apa, Rex? Pokok. Substitusi. Nah, itu. Kar dia kan yang belum diketahui cuma B, sedangkan yang lain-lain kan udah. Nah, kita pakai yang variabel B karena dia kan belum diketahui. Udah, sampai sini oke? ya, Nah, seperti itu. Nah, ini langsung aku tulis 15 karena dia awalnya kan gini. BM dikurang 30. Lalu dia ditambah 15 di sini. Jadi 2B dikurang 30 ditambah. Harusnya dikurang dong. Maaf Rex, salah Rex. Maaf, maaf. Oh iya, oh ini iya dikurang jadinya. Ini hijau. Hasilnya, ya Allah, meletot. 2B dikurang 15. Oh iya, yang bener di min Rex. Maaf, maaf Rex. Maaf Rex. Saya saya lalai. Oke, sampai sini paham? oh iya Pak, ya, ya, Oke, lanjut ya. ya Pak. Nah, shoot mate. Dari semua itu tadi, nah hasilnya seperti ini Rex. Dari semua data ini ternyata yang intinya cuma segini doang. Nah, ayo siapa yang bisa mengerjakan selanjutnya? Nanti tak kasih duit. Gak jadi Rex. Gak ada yang mau kan? Yes. Kita kerjain aja, kita kerjain aja. Oke. Ini karena ini ada apa variabel, kita pisahkan dari angka yang biasa. Jadi yang ada BB-nya sama B, yang nggak ada sama nggak ada. Bukan bermaksud rasis ya, tapi emang kayak gitu. Mm-mm. Jadi 2B, sama ini ya Pak. betul sekali. Oh my God, kamu pintar. Lop. 2B ditambah B, maaf Rex, meletot. Ditambah 2B lagi,
dikurang 10 ditambah 20. Nah, ini kan tadi hasilnya udah 15 kan. Nah, seperti itu. Min 15 sama dengan 29 puluh. Nah, kita kita kerjakan Rex. 2B tambah 2B berapa? 3B. 3B tambah 2B, tarik. 5B. Betul. Betul sekali. Yes, I like your spirit, boy. Semoga PM-mu bagus. Amin. Makasih, Kak. Min 10 ditambah 20. Sama dengan dua Minus puluh. 10. Kok min? Plus ya, Kak? Ya, betul. Plus 10. Plus 10 dikurang 15. 5. Min Betul. 5. Min 5. Min 5. Yap, min 5. Nah, totalnya 290. Nah, ini kan udah mana yang bisa dipindah? 5B, Kak. Atau yang min 5. Oke, yang min 5 dulu. Soalnya kayak dia kan tambah Oh ya, kurang. Dia ya. kalau dipindah lebih gampang gitu. Eh, Berarti itu jadi 295 ya, Kak. betul sekali. Yes, 5B. 5B sama dengan 295. betul sekali. You were right. Yes, 100.000 rupiah potong pajak. Kok meletot, Rek? Nah, Lucu banget meletot, Kak. jangan. Kita kembangkan estetika. 295. Lalu habis itu diapain, Rex? Dibagi. Betul sekali, 100.000 buat kamu. Semoga PM kamu bagus. Amin. 295 dibagi 5 berapa, Rex? Rex, aku juga ngerti ya. 295, 5. 59. Nah, yeay. Ketemulah ini. Ya ampun, Rex. Kalian kalau melihat Hmm, PM itu jangan kaget sama soalnya yang panjang kali lebar kali tinggi. Karena informasinya tuh belum tentu sebanyak itu. Ya, Dari intinya aja ya, Kak, berarti. betul. Betul. Betul sekali. Kayak kalian gak buka UTBK deh. Cekret. Waduh. Soalnya segini. Nanti tuh informasinya cuma sedikit. Itu soalnya kebanyakan nyeting. Tapi emang real, Rex. Ini mungkin mau dicatat atau tidak. Tahu di screenshot? Boleh. Sudah, Kak, sudah selesai. Oke, aku habis ya. Oke, sudah ya Rex. Wassalamualaikum. Belum. Oke, kalian udah mau perkenalan sama aku deh. Kok gak bisa lihat? Nah, kenalan Rex. Nama aku Lola Amal Cantika. Ini ada sound effect-nya yang kayak tepuk tangan gitu nggak sih? Nggak ada ya? Oh iya dah. Nama aku Lola Amal Cantika. Kalian bisa panggil aku Ola. Ini ada yang react tepuk tangan lucu banget. Aku lahir 5 November di Kediri, plat AG bosku. Jurusan Sistem Informasi di Kakak UPN suka Veteran Jember. coding ya? Apa? Suka coding. Ngoding aku suka ngoding, apalagi UI UX itu tuh asik betul Rex. Tapi aku karena aku masuk informasi, aku mengunggulkan PM ku. Tapi meskipun PM ku nggak bagus, alhamdulillah keterima. Oke, ada yang ditanyakan Rex dari diriku. Mungkin experience aku belajar atau dan lain-lain mungkin. Skor, skill skor Journey gak? IPN, Kak. Jurni PTN. Aku ketolak pindahan satu Rex. Aduh sedih banget. Berarti ke IPA ya, Kak?
pas SMA. Ya, IPA. Tapi kalau masuk sistem informasi IPS nggak masalah kok, temanku ada yang IPS. Soalnya sistem informasi tuh ada yang bisnis gitu. Tapi tetap Jur ngoding Kak. tetap ngoding. Tapi kayak Hmm. ada temanku yang anak IPS itu kan sistem informasi tuh ada dua, ngoding sama bisnis. Dia tuh lebih mengunggulkan eh talentnya dia di bisnis, bukan di codingnya. Dia tuh merasa lemah di coding gitu. Kalau bisnis gimana Kak? Bisnis ya kayak pengetahuan bisnis, bagaimana kita ekspansi ke bisnis gitu. Tapi aku belum tahu sih kayak bisnisnya ini ke depan gimana. Aku baru semester 1 Rex. Aku baru nyeplok semester 1. Tapi bisnisnya lumayan dijelasin sama dosennya tuh rata-rata orang bisnis gitu loh Rex. Jadi kalian kalau mau bikin bisnis, mau kalau kalian punya bisnis tanya ke dosen langsung tuh kayak bisa. Nah, udah ya Rex. Jangan melebar kemana-mana Rex. DM aja DM. Oke. Kita akan mengarah ke logika. Jadi PM itu logika apa logila, Rex? Kalau aku memilih, aku akan menjawab logika. Logika itu gampang banget. Bagaimana kalian menafsir sesuatu? Nih, Itu misal. modus tolen, ponens. Betul. Itu juga masuk ke PM, Rex. Jadi kayak polens, ponens itu kan kata-kata. Terus dipindah P, notasi, notasi. P garis itu. Nah, itu kan juga mengubah ke informasi yang lebih singkat ya, disimbolkan gitu. Nah, itu juga termasuk ke logika. Tapi ini Nih, beda kayak sama silogisme ya Kak, beda Kak. beda. Kalau silogisme kan cuma kata-kata kalian narik kesimpulan udah. Kalau ini kata-kata kalian narik kesimpulan, terus itu ke diubah ke bahasa matematika seperti itu. Hmm, ya Oke. Kak. Oke, contohnya ini, jika A maka B. Kalau di silogisme ini kan A strip ini panah B kayak gini. Hmm. Contohnya jika hujan maka jalanan basah. Tapi apakah jika B maka A? Jika B ini apakah dia A? Jika jalanan basah apakah hujan? Jawabannya Enggak. betul sekali. Oh my God. Jadi jika jalanan basah apakah hujan? Belum tentu, Rex. Dan basah bisa aja ketumpahan, ketumpahan tumpahan galon. Bisa aja habis disiramin ibu. Bisa aja sungainya banjir. Kok jauh. Misal kayak gitu. Jadi kayak karena ini berbentuk garis panah. Kalau semisal ini panahnya dua arah, baru bisa dikatakan jika B maka A. Begitu Rex. Ini ada di PU. Bentar Rex, kita hapus dulu Rex. Nah, lanjut. Kok tidak bisa lanjut? Nah, ini contoh logika. Andi lebih tinggi dari Budi. Budi lebih tinggi dari Cici. Ntar Rex jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Kita ubah ke bahasa matematika dulu. Sekecil kayak gini tuh ada bahasa matematikanya, Rex. Andi kita inisialkan dengan A. Itu mengatakan Andi lebih tinggi dari Budi. Seperti ini, Rex. Lalu, di keterangan selanjutnya, Budi lebih tinggi dari Cici. Siapa yang paling tinggi? Nah, itu bisa ditarik kesimpulan dari seperti ini. Begitu. Siapa Rex paling tinggi? Awas salah nih. Andi. Betul. Seperti itu. Nah, di fakta kedua, mengatakan sapi lebih ringan dari ayam. S lebih ringan dari ayam. Ayam lebih ringan dari bebek. Apakah berat sapi lebih besar dari ayam? Ya enggak? Berat mana? Iya.
Salah dong. Kok iya? Kan dari datanya ini menunjukkan bahwa sapi lebih ringan dan kita udah ubah ke bahasa bahasa matematika atau bahasa yang lebih lebih singkat. Nah, seperti ini. Lalu di pertanyaannya, apakah berat sapi lebih besar daripada ayam? Jawabannya tidak. Jadi meskipun di realita sapi itu lebih berat daripada ayam. Realitanya begitu kan, sapi segede itu, ayam sekecil ini. Tapi di data ini, sapi itu ternyata lebih ringan dari ayam. Bagaimanapun kita harus tetap berpacu pada data yang diberikan. J- Sedangkan kita tidak memakai eh, secara general, Kak, pengetahuan umum lah. Padahal kan faktanya sapi itu lebih berat ya daripada ayam. Nah, di data ini, sapi itu lebih ringan. Jadi kita kalau pertanyaan ini, kita nariknya juga dari data ini. Sumpah ya Rex, dari UTBK kemarin juga ada yang menjebak kayak gini. Aku gak bohong. Ada. Jadi, jadi tolong berdasarkan data atau soal yang diberikan. Jangan kayak dari pemahaman umum kayak general kah. Lah kan di real life, sapi kan lebih berat ya. Ah, ternyata tidak Rex. Ikuti soalnya Rex. Wah, aku sudah berpengalaman nih. Betul. Nah, ini tips untuk bahasa matematika. Bagaimana kalian mengubah bahasa yang panjang lebar menjadi bahasa matematika? Misal ini, kita udah contohin ya guys dari awal tadi. Ambil nama. Nah, ini misal ada nama Zai. Kita ubah jadi huruf. Ambil huruf depannya aja, nggak perlu. Kalian feel free buat pakai X, buat pakai Y. Tapi berdasarkan experienceku, aku lebih nyaman pakai pakai inisial itu langsung. Ini juga ada oknum bernama Azra. Kita ambil huruf depannya aja. Ambil kata-kata menjadi simbol. Nah, ini Z. Punya sama dengan uang dua kali dari Azra. Dua kali dari Azra. Kalau aku tulis kayak gini, halal nggak, Rex? Boleh kan ya Hmm, kalau aku tulis ini? ya Kak. Bisa. Betul, boleh, boleh banget, boleh, boleh juga ditulis kayak gini, dua dikali ini juga boleh kok. Feel free aja, kayak kalian yang punya dunia, kalian yang punya soal ini, feel free buat kalian bisa. Selisih uang mereka 30.000. Waduh, aduh ini gimana Rex? Coba begini, jangan panik, jangan sungkan, jangan galau. Z dikurangi A. Jadi uangnya mereka kalau dikurang itu 30.000. Nah, ini udah bahasa matematika loh, Rex. Simpel banget kan? PM itu simple. Don't take it too hard, Rex. Jadi PM itu jangan terlalu berpaku pada rumus dan lain-lain. Tapi tafsirkan, tafsirkan soal-soal yang panjang-panjang itu menjadi bahasa yang lebih simpel dan padat. Atau ubah menjadi bahasa matematika. Begitu, Rex. Nah, ini bahasa matematikanya. Udah, udah tak tulis tadi. Nah, contoh. Siapa yang mengerjakan? Misal nih, yang A dulu deh. Kita kalau mau beli di kantin, harganya, harga nasi, itu 6.000. Sedangkan lauknya 4.000 per potong. Itu gimana, Rex? Misal, aku pengen deh beli nasi sama gorengan.
2 potong. Gorengannya 2 biji. Satu gorengan harganya 4.000. Itu gimana, Rex? Kan 4.000. Set. Ini ditambah atau diapain? Dikali. Betul. Oh my God, kamu pintar sekali. Semoga PM kamu tembus 700. Amin, amin. Nah, seperti ini, Rex. Ternyata izet banget kan diubah ke bahasa matematika. Mindset sekali. Udah, beneran kayak gini doang. Udah, ini tuh bahasa matematika hitungannya. Lanjut ke part B. Aturan biaya parkir 5.000 untuk masuk. Kita tulis dulu. 5.000 per masuk. Lalu 2.000 per 30 menit berikutnya. Maksimal 6 jam di atas itu berlaku tarif flat 20.000. 5 ditambah 2. Nah, menurut kalian ini kayak gimana, Rex? Yang ada per 30 menitnya ini. Jadi 2/30. 2 per 30. Kenapa nggak per 1/2? Oh, bisa ya, Kak? Eh, karena kan ini Soalnya 1 jam. baru ketemu yang materi kayak gini. Oke, it's okay. Jangan galau gitu dong, Rex. It's okay. Feel free aja. Saya, kok gak iso keluar ya? Eh, fix. Ya apa sih, Rex? Ini. Kakak tadi Instagramnya apa? Bentar. Jujur ya, Rex. Aku baru pertama menjadi ini. Nah, ini. 2.000 per 30 menit. Ini bisa ditulis menjadi per 2. Karena apa? 30 menit itu kan setengah jam. Oh Paham tidak? iya, oh iya, kakaknya. Betul sekali. Mm-mm, seperti itu. Terus, Langsung, mak langsung dinalar ya berarti. mm-mm. Terus maksimal 6 jam di atas itu berlaku tarif flat 20.000. Ayo, ini gimana, Rex? Menurut kalian? Eh, kebuka. Ya apa sih, Rex ini? Jujur ya, aku tuh bingung sama dengan Zoom. Hmm, ya. Eh, 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 yo. Ada yang mau coba mengerjakan? Ada yang mau mencoba mengerjakan? Coba. Kalau maksimal tuh lebih dari ya berarti. Atau Betul, apa? betul Oh, sekali. lebih dari 20. 6 lebih dari 20. Ya apa sih, Rex? Cara memakai. Oh, udah. Kok aku buka Chrome ya? Kalian cuma ngeliat PPT ku nggak? Ada kok nggak bisa. Kalian ngeliat Chrome ku nggak? Soalnya kebuka. Enggak. Oh ya udah. Gimana, Rex ngilanginnya? Bentar. Nah, dah. Ada yang mau nyoba ngerjain? Tak kasih duit. Nggak bohong. Kemarin Rex jajan. Ayo Rex. Feel free.
Feel free, feel free. Itu yang ditanya apa, Kak? Atau Ini ditanya eh bahasa matematikanya doang. hmm, Setiap jam ada dua dikali 30 menit. Ini harusnya bukan diper nggak sih, Rex? Kok aku baru nyadar ya? Ini bukan diper. Rex. Ini nanti dikali. Dan tak kasih coba bocoran loh. Mm, 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 mm. Dah, aku kerjain aja. Besar sama kalian. Oke. Ini tuh kuncinya kayak gini, Lex. Maksimal 6 jam. Ini tuh nggak ngaruh. Dia tuh nggak ngaruh. Ini tuh nanti di akhir. Karena ini belum diketahui. Jadi, dia di semua soal informasi itu perlu digunakan. Itu adalah trik dari soal. Hehe. Karena jujur di UTBK itu memang soalnya sangat tricky. Ini 5.000 ditambah 2.000 per 30 menit. Loh kak, kok gini? Nah, kita breakdown 5.000 ini untuk masuk. Dua ini untuk 2.000. Yang ini kan eh kalau semisal dia waktunya berapa menit gitu dikali dua, ini misal 1 jam gitu. Ini tuh masuknya di sini T ini. Jadi nanti bisa dikatakan rumusnya menjadi 4T. T ini. Jadi kayak 2.000 per 30 menit kan 1 jam ada 60 menit. Nah, ini kayak dibagi dua gitu loh, Rex. Oh, enggak, paham ya? Paham ya? Gitu. Nah, ini tuh ini nanti kalau T-nya ini udah ditemukan, misal user input, user input, misal T yang diberikan itu dua gitu. Nah, ternyata kan itu nggak sampai 6 jam ya. Jadi ini tuh tidak relevan. Tuh nunggu nunggu hasil akhirnya dulu. Itu Rex. Ini nanti kalau misalnya kalian tips di UTBK, kalian tulis aja, nggak perlu dikerjain langsung. Begitu Rex. Yang ketiga, tagihan air. Kita ubah ke bahasa matematika ya. Biaya tetap 12.000. Setiap 50 liter pertama gratis. Sisanya dikenai 300 rupiah per 10 liter. Dicatat, meteran sering error kurang lebih 5 meter. 5 kurang lebih 5 liter. Ada yang coba mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Feel free untuk menjawab, Rex. Aku tidak menggigit. Feel free untuk menjawab. Dah, kita kerjakan bersama-sama. Biaya tetap ini di awal. Karena dia anggapan kayak itu setorannya. Setorannya 12.000 di awal doang. Lalu sisanya dikenai 300 rupiah. Per 10 liter. 300 rupiah per dikurang 50. Salah-salah Rex. Pelan-pelan. X. Nah, kenapa sih Kak kok dikurang 50?
Karena di sini mengatakan bahwa 50 liter pertama itu gratis, tis, tis, tis. Jadi, kalau ini tuh mau beli, aku mau beli 100 liter, Kak. Oke, 50 liter pertama gratis ya. Makanya dia dikurang 50.000. 50 liter. Karena 50 liter pertama gratis. Sisanya dikenai 300 liter per 10 liter. Per 10 kali Rp300. Karena ini 12.000, jadi kita pakai 0,3. Kan cuma 300 repes, bukan 300.000. Oke? Kecepatan nggak? Nggak ya? Ada yang mau tulis dulu? CSS mungkin? Aman ya? Eh, mari kita lanjut. Nah, ini ada soal yang lebih panjang. Ini soalnya panjang betul. Ada yang mau... Nah, kita kan udah belajar masa matematika nih. Ada yang mau nyoba ngerjain nggak? Bentar. Oh, nggak masuk ya? Ya udah, untungnya. Nah, kita ubah aja bersama-sama. Kak, kerjain aja bersama-sama, Kak. Oke, ACC. Mari kita mengerjakan bersama-sama. Ini kita highlight dulu ya, Rex. Mana yang informasi, mana yang bukan. Berina berarti setiap hari dalam 1 minggu. Ia bikin jelas paket ada mana paket A 200, paket B segini, paket C segini. Biaya produksi per 100 gram adalah 4.000. Dalam suatu hari tertentu, Purina membeli bahan baku sebanyak 12 kilogram. 12 kilogram diubah ke gram berapa, Rex? 12.000 gram. Setelah proses produksi, terjadi penyusutan bahan sekitar 20%. Wah, jamnya udah selesai ya? Bapak kita kerjain langsung aja, Rex. To the point aja, dengan cepat, sigap, dan tepat. Lalu, Bu Rina bisa membuat total paket 40A. Langsung aja kita ubah di sini. Total paket 40 untuk paket A. 25 untuk paket B. 15 paket C. Tambahan informasi, gas dan minyak untuk produksi 35.000. Kan ada yang nulis nggak, Rex? Ongkos tenaga kerja 50.000. Nah, ini kita move ke pertanyaan. Soalnya banyak, Kak. Emang, emang banyak. Berapa berat bersih bahan setelah penyusutan? Berapa total berat produk yang dijual dalam draft? Tolong ditulis ya, Rex. Soalnya aku juga nulis kok. Kita menulis bersama. Apakah bahan yang tersedia cukup? Oke, kita tulis di sini aja ya, Rex. Diketahui dari soal yang tadi. Oke, beratnya adalah total tadi 12 kilogram. Kalau diubah ke gram, 12.000 gram. Tapi tadi kan ada penyusutan sebanyak 20%. Waduh, Kak, gimana tuh, Kak? Aman, guys, 100%. Ini kayak volume yang masih belum disusutkan. Itu dikurang penyusutannya sebanyak 20%. Jadi volume sisanya adalah 80%.
Persen. Lalu berat beratnya berapa Kak? Ini 12.000 dikali 80%. Totalnya berapa tadi? 9.600. Betul sekali. Oke, total berat besi Rex. Lalu berapa total berat produk yang dijual dalam gram? B aja deh. Total berat produk yang dijual. Tadi, nah, menghitung ini, jenis paket. Paket A kan ini, ada 20 gram, 200 gram. Terus, dia juga menjual total 40. Paket B, dia menjual 25. Paket C, 15. Totalnya berapa, Rex? 8. 1, 2, 3. 35 kali 25. Berapa, Rex? Aduh, 8.700. Yang C, 15 kali 50. 500. 7.500. Nah, udah. Ini diproduksi segini. Lalu, pertanyaan ketiga. Cukup nggak dijual? Kita buktikan. Kan tadi, setelah penyusutan, hasilnya berapa, Rex? 9.600. Betul. Kalau ini ditambah, dia kelebihan nggak dari 9.600? Lebih. Betul. Jadi cukup nggak? Enggak. Betul. Oh my God. Semoga semoga PM kamu bagus banget. Gitu, Rex. Ini jamnya masih udah keluar ya? Lama banget ya? Udah. Karena jamnya udah kelar, mungkin kalian sisanya mau mengerjakan. Feel free banget. Nanti nanti boleh kalian kerjakan sisanya ya. Mungkin mau di screenshot sama aku. Dah. Ini kita tadi udah menyelesaikan yang satu, dua, tiga. Mungkin yang selanjutnya boleh dikerjakan sendiri. Anggap PR lah, hitung pencerahan atau pemanasan otak. Habis ini PK kan kalian? Iya, PK. Semangat, selamat, berjuang, sukses. Saya jujur PK lebih sulit. Ya, sudah ya Rex. Boleh kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau kebingungan atau bingung, boleh banget teks IG ku. Ini Rex, aku kasih IG ku. Mungkin kalau kalian bingung, Kak, ini abis ini dikemanain, Kak? Kak, kok ini dapat ini dari mana, Kak? Kak, mau soal-soal dong, Kak? Wah, feel free banget, Rex. Tag IG ku. Wah, DM aja deh, DM. Aku tidak seleb kok. Oke, udah ya. Udah ya, kelar ya. Oke. Udah ya. Terima kasih. Sekian kita akhiri pertemuan hari ini. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Apabila ada pertanyaan, salah kata, perbuatan, apabila ada salah kata, perbuatan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan tentang aku, tentang prodiku, tentang UTBK, tentang
Medan di UTBK, feel free buat DM aku. Aku fallback nanti. Oke, sekian terima kasih. Bye bye. Boleh boleh live Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Love. Makasih, Kak. Iya. Kak tadi Amola Rai atau apa IG-nya? Ini nih aku tag nih. Aku pencet nih ya. Ya, baik, Kak. Ketik. Makasih, Kak. Nah, itu di teks di kolom chat, di kolom chat. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Aman ya, Kak? Aman ya, Kak? Bye-bye.
Ya.